Dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Dipsik. Siapa tahu itu maksudnya? Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh, Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu Kami juga sebagai relawan. yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Ya cari dulu sekarang. Kau carikan aja Google. Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persen yang balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persen yang balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya. Hak mak-mak untuk dapat nutrisi supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini, ASN kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk, minus bahkan. Ada jenis otoritarian mirip Orde Baru yang bahkan lebih berbahaya. Karena dia menyelundup secara hegemoni, secara sublim ke dalam benak rakyat Indonesia, benak uang cilik yang ditipu selama 9 tahun. Bukan cuma uang cilik yang ditipu, kelas menengah juga ditipu. Dan kelas menengah akhirnya menangis di depan TV. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Prancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Seperti itu ya kira-kira kritik dari seorang Rocky Gerung kepada pemerintah dengan lugas, tetapi tidak membabi buta, dengan fakta dan intelijensi dan kecerdasan dalam berpolitik yang beretika, dan memaki dengan dasar dan dengan arah tanpa mencari sebuah keuntungan, karena dalam posisi seorang Rocky Gerung adalah netral. Dia tidak digaji oleh lembaga apapun, baik dari negara, meskipun dia mengajar di Universitas Indonesia, bahkan mengajar di sekolah kader PDI.
dan dia tetap mengkritik pemerintah meskipun dia tidak mempunyai kepentingan apapun. Jadi jika kita bertanya siapa itu Rocky Gerung, jadi dia bukan siapa-siapa karena dia memang tidak memilih dan berpihak kepada siapapun. Selamat datang di channel Saja TV. Kita akan mereaksi video menarik tentang Rocky Gerung, tentang kritikannya kepada pemerintah yang sangat pedas, bahkan boleh dibilang sangat menyakitkan bagi yang mempunyai jabatan. Karena ingat, yang dikritik oleh Rocky Gerung adalah jabatan publiknya serta kebijakannya, bukan personanya. Selamat menyaksikan. Selama ini Anda persoalkan adalah kebijakan Jokowi ya. Hampir 10 tahun, menurut Anda, memangnya kebijakan Jokowi tidak ada yang baik? Kalau ada udah saya ucapkan. Jadi tidak ada selama ini? Kalau ada pasti saya puji itu. Coba di Silvi berangkat. Apa yang bisa saya puji? Infrastruktur berantakan. Demokrasi indeksnya turun. Kesetaraan, tidak ada kesetaraan di situ. Potensi kerusuhan rasial ada di mana-mana sampai hari ini. Jadi apa yang saya puji? Oh, jadi Anda merasa kalau pejabat publik itu memang sudah sepatut ya dicaci maki, dikata-katai? Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki. Karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden. Jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Kan itu dasarnya kan. Kan Presiden itu peminta-minta suara. Waktu pemilu dia kampanye itu akan bikin ini. Kan pilih saya, pilih saya. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Ketika dia jadi pejabat publik, dia harus rela untuk dicaci maki. Dasarnya itu. Tapi bukan menyebut caci maki pada persona kan, tapi caci maki pada dia yang menduduki posisi publik. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian masih panjang dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai, human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja, bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Emang Jokowi jahat ya Bang? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh, belum apa-apa udah ada move on. argumentasi. Kan Jokowi punya prestasi macam-macam, nggak ada prestasinya kan. Jadi yang menghina mereka yang memuji sebetulnya tuh. Kalau kita mau jujur dalam berlogika itu. Sama sekali tidak melihat ada prestasi dari Jokowi. Apa coba? Kalau orang-orang menggembar-gemborkan kan infrastruktur. Iya, infrastrukturnya kan berantakan semua kan. Coba tuh yang bikin infrastruktur Wika. Sekarang Wika itu karyawannya nggak mau digaji sama Bank Mandiri, padahal sama-sama BUMN. Apa tuh Bang? Apa tuh artinya tuh? Ya karena Wika udah bangkrut, nggak bisa gaji pegawainya lagi. Mana mau Bank Mandiri? Kalau kayak gitu bukannya tanggung jawabnya menterinya ya? Iya, tanggung jawab menteri kalau di dalam sistem parlementer. Kan Jokowi yang bilang sendiri nggak ada kebijakan menteri itu, cuma yang tanggung jawab saya sebagai presiden. Gitu dong. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bung Rocky di salah satu kritiknya memang saya sangat setuju, di mana pemerintah yang selayaknya menggratiskan pendidikan agar mencerdaskan intelijen atau pengetahuan pendidikan kualitasnya dengan cara pendidikan gratis daripada harus dikasih bantuan, karena hal tersebut hanya membancakan dan merendahkan martabat, juga menjadi rakyat tidak produktif. Bagaimana tidak? Karena mental pemerintah itu akan menurunkan harga diri seorang, di mana dia akan terus meminta belas kasihan. Beda dengan jika kita mempunyai background pendidikan yang tinggi dan berkelas, tentu saja akan memiliki pemikiran yang berbeda pula. Dia akan berkembang dan tidak mungkin, bahkan tidak mungkin dia akan ikut sumbangsih dalam memajukan dan mencerdaskan bangsa ini. Jadi salah satunya itu saya setuju. Bagaimana kalian? Pak Rocky itu sebetulnya pilih siapa kemarin pemilu ini? Jadi tangan saya tidak bertinta. Seriously? Jadi tangan saya tidak bertinta. Seriously? Iya. Kamu tidak pilih sama sekali? Saya menganggap bahwa dari awal pemilu itu udah curang.
karena memanfaatkan kuota 20% yang seharusnya tidak ada di dalam sistem presidensialisme, kan itu dasarnya. Ya saya beri kritik kepada semua kandidat, tapi saya juga mendorong semua, oke lah, minus malum, kayak Anies boleh maju, Prabowo maju, Ganjar maju, saya kenal mereka semua tuh. Tetapi saya punya prinsip bahwa ethics first tuh, jadi karena itu secara etik mereka sebetulnya berhutang pada demokrasi. Karena harusnya mereka pro 0%. Saya 2 kali ke Mahkamah Konstitusi untuk duel soal threshold dihilangkan, tapi gagal. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar melindungi dia? Apakah Prabowo melindungi dia? Apakah Anies melindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Setelah kita menyimak video tersebut, kita pasti dapat sebuah poin di mana Rocky Gerung memang bersikap netral. Bahkan dalam pemilihan umum beberapa waktu lalu, dia tidak memilih. Karena itu saja, dalam hatinya ada sebuah keraguan. Apakah kandidat benar-benar akan konsisten menjalankan misi dan visinya? Karena menurut pandangan Bung Rocky agak berat jika melihat background dari tahun sebelumnya, karena otomatis pemerintah yang sekarang harus melanjutkan program-program yang sebelumnya yang dinilai tidak mungkin karena memiliki budget yang cukup besar, yaitu tentang IKN. IKN dikhawatirkan akan mangkrak. Karena apa? Karena kebijakan Prabowo pun mempunyai APBN yang cukup besar. Cukup sekian video kali ini. Wassalam.